Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham dari sektor properti. Ada Dimas, ada Asri, ada APLN atau Agung Podomoro Land, seperti itu. Buat teman-teman yang baru join, baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama, Dimas atau Pura Delta Lestari. Seperti yang teman-teman ketahui, tanggal 3 Juni 2022 saham Dimas mulai ada pergerakan ya, mengalami kenaikan hampir 5% atau lebih tepatnya 4,62% ke level 181 atau naik 8 poin. Nah, kalau teman-teman lihat posisi Dimas ini lagi retest ke EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di sekitar 177, sedangkan EMA 200-nya ada di 193. Posisi EMA 50 berada di bawah EMA 200, menandakan ini masih downtrend ya. Memang downtrend. Tetapi kalau teman-teman lihat selama 2 bulan ini ya, dari April sampai dengan Mei, itu cenderungnya dalam range 170-an, sudah sideways. Kemudian per hari ini tanggal 3 Juni atau per kemarin 3 Juni saham Dimas ini mulai ada pergerakan, dia retest ke EMA 50-nya, kemudian ditutup di atas ya, yaitu di level 181. Nah, akankah ini jadi breakout dari level EMA 50-nya, kemudian menjadi tanda-tanda dia mulai minimal sideways hingga uptrend, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat secara volume ada ya, dia konfirmasi, dia retest ke EMA 50, kemudian dengan volume ya, ada volume. Kemungkinan besar kalau dilihat dari garis volume, garis MACD, body candle, kemungkinan besar Dimas ini akan breakout dari EMA 50-nya, seperti itu. Nah, garis MACD sendiri mengarah ke atas ya, menunjukkan dia ada tekanan dorongan belinya cukup tinggi. Nah, ada apa dengan Dimas? Setelah saya coba cek, ternyata tanggal 6 Juni 2022 itu Dimas akan menyelenggarakan RUPS ya. Nah, dalam salah satu pembahasan dalam RUPS itu, selain mengesahkan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2021, kemudian alokasi atau penggunaan dananya. Salah satunya kemungkinan kalau misalnya penggunaan laba ini, kemungkinan besar Dimas akan menentukan berapa rupiah atau berapa persenkah untuk pembagian dividennya, seperti itu. Ini mungkin menjadi salah satu pendorong dari saham Dimas, seperti itu. Nah, untuk memastikan kita coba cek broker summary, apakah kenaikan tersebut disertai dengan akumulasi atau tidak. Kita coba Dimas ya. Ternyata dalam satu minggu ini cenderungnya masih distribusi oleh set P, AK, KZ, DX, dan BB, seperti itu. Kalau teman-teman cek per hari terakhir tanggal 3, di sini sudah mulai ada akumulasi ya. Jadi setelah satu minggu ini cenderungnya distribusi, tetapi tanggal kemarin tanggal 3 Juni sudah mulai akumulasi kembali oleh LG, MG, AZ, KI, dan IF. Di harga rata-rata berapa? Di 170 sampai 180, seperti itu. Menandakan apa? Sepertinya benar kalau misalnya beberapa broker ambil dulu ketika beritanya muncul untuk pembagian dividennya berapa, mungkin dia akan profit taking atau
keep sampai dengan come-nya seperti itu. Kalau berdasarkan track recordnya Dimas, ini dividennya cukup besar ya, seperti itu. Tetapi karena penurunan laba yang diperoleh tahun 2021, kemungkinan akan turun juga dividennya. Tetapi berapa besarannya kita tunggu keluarnya berita. Saya akan coba buatkan review atau analisanya berapa dividennya, kapan come-nya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham kedua, ada ASRI atau Alam Sutra Realty Tbk. Untuk ASRI sendiri, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui ya, tanggal 3 Juni 2022 mengalami kenaikan tipis 0,59% ke level 171. Sempat menyentuh level 172 tetapi ditutup di 171. Tetapi yang menarik untuk saham ASRI ini, dia sudah breakout dari EMA 200-nya. Ya kan? EMA 200 ada di 167, sedangkan EMA 50-nya ada di 161. Posisi memang EMA 50 berada di bawah EMA 200, tetapi sudah mulai mengarah ke atas EMA 50-nya. Volume harian ada, walaupun tidak seperti kemarin ya, tanggal 2-nya seperti itu. Tetapi teman-teman cek di garis MACD ini sudah mulai mengarah ke atas, berarti ada dorongan belinya, itu ada seperti itu. Kemana arahnya? Karena ini sudah confirm dia breakout dari EMA 200, maka ada potensi dia mencoba meretest ke resisten terdekat. Resisten terdekatnya itu ada di sekitar 180 di sini. Sempat tersentuh tetapi gagal ditembus, kemudian turun kembali ya, seperti itu. Nah, kita coba cek broker summary-nya. Apakah dari saham ASRI ini selama 1 minggu ini ada akumulasi atau malah distribusi ya? Kalau dilihat 1 minggu ini ada akumulasi ya, oleh AK, BK, GR, TF, CP. Harga rata-rata di 166 sampai dengan 171. Kita bisa rata-rata di sekitar 167, 168. Kalau di 167, 168 ini sudah floating profit walaupun masih tipis seperti itu. Oke, kita coba cek tanggal 3-nya atau tanggal terakhirnya, tanggal 3. Juga sama, masih ada akumulasi seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau teman-teman lihat, ini cenderungnya kan sebelumnya downtrend, mulai sideways, kemudian dia berada di atas garis EMA, kemudian retest ke EMA 200-nya, kemudian dia mampu breakout ya dari EMA 200. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Buat teman-teman yang mau entry atau mau akumulasi saham-saham properti karena sudah turun jauh, turun dalam seperti itu, mungkin bisa pakai piramid atau cicil sebagian. Ketika nanti mulai confirm dia tanda-tanda uptrend, teman-teman entry, itu bisa seperti itu. Jadi kayak seperti ini, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan. Kenapa? Terbukti di EMA 50-nya. Ketika dia confirm breakout dari EMA 50, maka cenderungnya dia akan mencoba minimal retest ke resisten terdekat seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau spekulasi buy atau mau entry, teman-teman bisa tunggu di range antara 167 sampai dengan 171, 170 is okay. Teman-teman tunggu di sana. Kalau dikasih oke, kalau misalnya dia langsung gap up atau naik, teman-teman jangan kejar dulu. Dia tunggu konfirmasi saja. Ketika dia nanti breakout atau mampu retest dan breakout di 180, teman-teman entry di sana. Atau kalau memang tidak mau, tunggu aja di daerah bawah di support EMA 200-nya. Seperti itu. Karena potensi untuk minimal sideways antara range 160-180 itu masih terbuka. Seperti itu, TikTok. Seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, APLN.
Agung Podomoro Land. Ini seperti yang teman-teman tahu ya, tanggal 3 Juni 2022 mengalami kenaikan hampir 1% ke level 113 atau naik 1 poin. Tetapi yang menarik dari APLN ini dia mencoba retest ke EMA 50-nya ya, di 113. Posisi EMA 50 memang berada di bawah EMA 200, menunjukkan masih downtrend ya. Tapi kalau secara minor dalam beberapa bulan ini, dari Januari, kita anggap dari Februari sampai dengan Mei ataupun Juni, ini sideways di range antara 110, 108 sampai dengan 120-an di sana. Dan ini dia mencoba untuk retest ke EMA 50. Kemudian kalau teman-teman lihat garis MACD ini mulai mengarah ke atas, menunjukkan ada tekanan dorongan untuk beli, itu mulai ada. Kita coba cek broker summary-nya dari APLN ya. APLN kita coba 1 minggu ini dari tanggal 30. Untuk tanggal 30 sampai dengan tanggal 3 itu ada akumulasi oleh MG, CC, PD, LG, dan GR. Seperti itu. Harga rata-rata di 111, 112. Kurang lebih masih harga modal ya sekarang. Kemudian kita coba cek untuk tanggal 3-nya. Tanggal 3-nya cenderung netral, ada sedikit akumulasi oleh YP, LG, GR, MG, dan CC. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan potensi apa? Kalau seandainya akumulasinya masih berlanjut, ada potensi APLN ini bisa breakout dari EMA 50-nya. Seperti itu. Kalau seandainya dia mampu breakout dari EMA 50, kemana arah resistennya atau tujuannya? Kemungkinan dia akan retest atau minimal konsolidasi dulu di atas EMA 50-nya, dan itu bisa teman-teman manfaatkan untuk target atau area TP-nya di mana? Area TP-nya di 120 sampai dengan 123 di sini. Karena kenapa? Di sini sempat menjadi support APLN. Kemudian di sini juga ada EMA 200. Jadi area 120 sampai 123 ini, 123 124 itu cenderungnya area resisten yang cukup kuat untuk menahan pergerakannya. Jadi kalau teman-teman bisa entry, misalnya punya barang di 115 dibawa sampai di 120, 121 lah, teman-teman sudah cuan lumayan seperti itu. Jadi main TikTok aja. Atau kalau teman-teman mau untuk tujuan yang lebih panjang, teman-teman bisa akum, karena ini cenderungnya sudah harga relatively cukup murah seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan untuk Dimas, Asri, dan APLN. Bagaimana buat teman-teman? Apakah teman-teman setuju atau teman-teman hindari dulu untuk saham-saham properti? Saya disclaimer on ya, saya tidak punya di saham-saham ini, cuman saya melihat dari analisa secara teknikalnya saja ada potensi yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.